Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan di akhir pekan ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini. Luar biasa, 31 hari kita telah menyelesaikan pembacaan kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari 24 hari bersama kitab 2 Samuel. Di hari pertama ini kita akan membaca kitab 2 Samuel, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dan sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Judul perenungan kita hari ini, meratap untuk musuh. Pada umumnya, mensyukuri kesialan orang yang tidak disukai mungkin akan kita anggap sangatlah wajar. Bahkan tanpa sadar sumpah serapah keluar dari hati mereka supaya musuh itu mati. Tetapi lain halnya dengan Daud. Kita tahu persis sebagaimana Saul dengan segenap hati dan kekuatannya berusaha membunuh Daud. Kita tahu juga bagaimana Saul tidak henti-hentinya mencoba memusnahkan Daud dari muka bumi ini. Tetapi apa balasan Daud? Dia tetap berbuat baik, bahkan menangisi kematian Saul. Bukan tangisan kepura-puraan, tetapi tangisan dari duka yang sangat mendalam. Sidang jemaat Tuhan, mengasihi musuh mungkin menjadi pelajaran yang terberat untuk menjadi murid Yesus. Kalau boleh protes kepada Allah, agaknya mengasihi musuh inilah yang akan kita ajukan keberatannya untuk dicantumkan sebagai perintah Allah. Perintah yang terlalu berat, tetapi benarkah demikian? Dari kisah ini kita akan melihat beberapa alasan mengapa Anda mempunyai kemampuan untuk mengampuni musuh. Yang pertama, Anda adalah ciptaan baru. Alkitab berkata bahwa kita adalah ciptaan baru. Ini bukan sekedar berbicara mengenai status Anda yang jadi orang Kristen, tetapi dalam diri Anda telah terjadi perubahan yang amat dahsyat. Anda adalah ciptaan baru dengan potensi baru. Itu sama juga artinya bahwa Anda tidak lagi menjadi milik dunia, tetapi milik Allah. Yang kedua, kenapa kita dapat mengasihi musuh kita? Perintah Allah diberikan, berarti Allah tahu bahwa Anda mampu melakukannya. Tidak adil bukan kalau seandainya Allah memberikan perintah kepada kita yang terlalu berat, sehingga kita tidak bisa melakukannya. Jadi dalam hal ini, perintah mengasihi musuh adalah perintah yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, Anda mempunyai penolong yang dinamakan Roh Kudus. Dia adalah Roh Allah yang berdiam dalam diri orang benar, di dalam diri saudara. Dia disebut penolong sebab Dia akan menolong kita. Sudahkah Anda meminta pertolongan kepadanya supaya Anda mampu mengasihi musuh? Ataukah terbersit hati kita untuk berpikir bahwa biarlah kiranya musuh kita terhukum dan sumpah serapah telah ada di pintu mulut bibir kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Anda tidak boleh melakukannya. Karena perintah Allah untuk kita harus mengasihi musuh kita. Pesan yang sangat kuat dari apa yang kita baca hari ini adalah bagaimana kita harus berupaya dengan kekuatan Roh Kudus untuk mengasihi orang-orang yang mungkin tidak berlaku adil bagi kita. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat dan mendoakan orang-orang yang sekalipun menganggap kita adalah musuhnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Memberikan pengampunan kepada mereka adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bahkan penyakit, persoalan yang engkau hadapi, engkau mampu menghadapinya karena kekuatan Allah ada bersama-sama denganmu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.